Pak Vincent. Selamat pagi RRI, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Baik, Pak Vincent, ini terkait dengan polemik Ranperda ini, pasal 85 ayat 4 ini ada banyak sorotan ya, baik dari publik dan juga beberapa fraksi. Dengar pendapat beberapa waktu lalu yang dilakukan di gedung DPRD ND. Dan sebelum masuk ke inti topik yang akan kita bahas, mungkin bisa dijelaskan secara garis besar nih Pak Vincent, apa itu Ranperda Trantibun dan kenapa harus ada perda tersebut, Pak Vincent? Baik, terima kasih. Saya dapat menjelaskan bahwa Ranperda Trantibun ini adalah Ranperda inisiatif dari pemerintah daerah. Seturut Permendagri yang mengatur tentang pembentukan produk hukum di tingkat daerah, bahwa Ranperda ini berasal dari dua lembaga yang bisa diajukan ya. Pertama dari pemerintah dan kedua inisiatif DPRD. Nah, dua-dua Ranperda yang dapat diajukan ini akan dilakukan pada dua tingkatan persidangan di DPRD. Tingkatan pertama yaitu mulai dari nota penjelasan dari Bupati, dilanjutkan dengan tanggapan fraksi-fraksi atau pemandu umum fraksi-fraksi. Kemudian tahap yang ketiga di tingkatan pertama ini akan dilakukan jawaban pemerintah atau jawaban Pak Bupati. Kemudian tahap yang berikut akan dilakukan harmonisasi di tingkat Bapemperda atau rapat di Bapemperda dengan judul pembahasan atas Ranperda ini. Pada tahap yang sekarang ini, kami sudah melakukan pada tahap yang keempat ini pembahasan. Setelah dari pembahasan ini akan dilakukan pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan HAM, wilayah perwakilan Provinsi NTT di Kupang, kemudian evaluasi di Setda Provinsi NTT bagian hukum, kemudian balik ke SD untuk dilakukan rapat tingkat kedua. Baik. Pendapat Bapak Perda dan kemudian mengambil keputusan. Nah, saat ini mengapa Ranperda ini penting? Ranperda ini menurut penjelasan pemerintah yang tersaji di dalam naskah akademik, kemudian dimasukkan di dalam draft Ranperda, bahwa maksud dari Ranperda ini akan diatur, akan dijadikan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penegakan aturan guna untuk mewujudkan keadaan yang tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Baik. Apa ini? Karena memang tanggung jawab tentang ketertiban dan ketentraman itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah. Oke. Ya. Nah, Baik Pak Vincent, tadi Anda jelaskan bahwa ketertiban umum menjadi hal yang harus menjadi pemerintah daerah ya, menjadi pusat perhatian pemerintah daerah seperti itu ya. Nah ini mengapa bahas tentang ketertiban umum tetapi masuk ke hal-hal yang sifatnya khusus seperti urusan seremonial adat istiadat, padahal kalau boleh dibilang adat itu punya hukum sendiri Pak Vincent. iya. Mengapa ini harus diatur dalam kajian naskah akademik yang disajikan oleh tim perancang atau tim penyusun, bahwa urusan tentang keramaian dan ketentraman, ketertiban, dan kemudian salah satu itu adalah pemicu juga termasuk dengan kegiatan-kegiatan adat. Nah, karena ada hubungannya dengan ketentraman dan ketertiban, maka pemerintah kemudian mengajukan Ranperda ini, dan salah satu yang diatur adalah sebagaimana yang tersaji di dalam draft Ranperda ini, termasuk yang tersaji di dalam pasal 84 ayat 2 huruf B yang mengatur tentang jam pembatasan daripada kegiatan keramaian. Baik. Gitu.
Oke, ini jam pembatasan. Ini juga menarik sekali. Padahal masyarakat adat kita ya, kalau minum beralkohol atau moke dalam bahasa setempat ini merupakan hal wajib nih dalam upacara adat. Dan ini sementara upacara adat tidak memiliki batas waktu. Misalnya dari pagi hingga pagi berikutnya. Bagaimana bisa dijelaskan persoalan ini, Pak Vincent? Iya, kami di DPRD Kabupaten Endes dan secara khusus alat kelengkapan DPRD di Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. Dan kami sangat menghargai, kami sangat menghormati segala usaha usulan dari pemerintah, apapun itu. Nah, kemudian dengan kewenangan yang kami miliki terkait dengan pembahasan, pendalaman, pengharmonisasian, pemantapan, pembuatan atas perda ini, maka hari kemarin atau hari Jumat yang kemudian nanti akan dilanjutkan hari Senin, kami telah membahas pembahasan dan perda ini. Kami hadirkan dari pemerintah daerah Kabupaten Endes, yaitu Bapak SK1, Bagian Hukum, Setda Endes, Satuan Polisi Pamung Praja, dan tim penyusun dari Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Pak Yunus Burendi. Nah, kami kemarin telah pembahasannya sampai dengan separuh dari perda ini. Salah satu yang kami bahas adalah pasal 75 terkait dengan pelarangan memproduksi minuman beralkohol sampai dengan di pasal 84. Bagi kami bahwa sebagaimana yang kami sudah menangkap apa yang menjadi aspirasi dan dinamika yang berkembang di tingkat masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik, termasuk dengan medsos. Nah, Bapemperda kemudian melakukan pengharmonisasian pasal 84 ayat 2 huruf B terkait dengan pembatasan jam, memperhatikan dengan kearifan lokal, budaya yang masih hidup dan berkembang, sebagaimana yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18. Ya, maka pada jam pembatasan ada pengecualian pada 3 sektor. Pertama, urusan adat, yang kedua urusan keagamaan, dan yang ketiga urusan promosi pariwisata. Baik. Pada 3 sektor ini jamnya tidak dibatasi atau kita memaklumi. Namun di luar dari urusan itu, kami kemudian menyetujui bersama dengan pemerintah untuk kegiatan keramaian dibatasi hingga sampai jam 12 malam. Baik. Begitu. Baik, batasnya sampai jam 12 malam. Apakah nantinya pasal ini dipertahankan atau seperti apa nih Pak Vincent? Sementara seperti kita tahu bahwa Selasa kemarin ya saat pandangan fraksi DPRD ND hanya satu fraksi yang menolak pasal tersebut, sementara yang lainnya tidak memberikan tanggapan yang jelas atau tidak menyinggung sedikit pun pasal tersebut. Mohon tanggapannya Pak Vincent. Hampir semua fraksi memberikan tanggapan. Hanya esensi atau maksud dasar daripada pemandu umum fraksi itu bukan pada ranah mengambil sikap menolak atau menerima. Esensi dari pemandu umum fraksi adalah meminta penjelasan lanjutan dari pemerintah atau penggalian alasan, argumentasi dan lain-lain dari pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut di dalam pemandu umum, di dalam jawaban pemerintah atau yang tersaji di dalam tahapan yang berikut adalah jawaban pemerintah atau pemandu umum fraksi-fraksi. Nah, pendalaman itu akan terjadi pada rapat pengharmonisasian tingkat pertama oleh Bapemperda, yang kemudian sikap itu akan menolak atau menerima akan terjadi pada sidang tingkat kedua, yaitu pembahasan dan penetapan. Di situlah yang kemudian bukan saja pada sikap fraksi-fraksi, tapi akan didahului oleh sikap Bapemperda yang kemudian dilanjutkan pada pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab setiap individu anggota DPRD dimanapun tingkatannya. Nah, terkait dengan jam pembatasan, kami kira betul sekali kami menangkap aspirasi, kami menangkap nadi kemauannya rakyat, dan kami menangkap bahwa ini perlu diatur terkait dengan urusan-urusan khusus seperti urusan keagamaan, urusan adat, dan urusan promosi pariwisata untuk kepentingan daerah dan rakyat ini. Karena itu maka jam untuk ketertiban, jam untuk ketentraman, yang kemudian keramaiannya, analisisnya bahwa kalau memang ini ada
ancaman terkait dengan ketentraman dan ketertiban, sehingga kami menyetujui untuk tetap memperlakukan pengecualian pada 3 sektor tadi. Misalnya pesta-pesta, maka kita perlu batasan dan itu hanya hingga jam 00. Tetapi seluruh keramaian itu kita akan kembalikan kepada undang-undang atau peraturan yang mengatur lebih lanjut, ya, atau peraturan yang menunjukkannya, maka kita perlu untuk mendapatkan rekomendasi izin keramaian dari kepolisian. Jadi pengecualian seperti itu ya? Betul. Baik, dan apa yang mau Anda sampaikan Pak Vincent untuk masyarakat agar polemik ini tidak terjadi di kemudian hari dan Ranperda yang dibuat juga ini dipahami oleh masyarakat? Iya, memang dia tidak bisa hanya kemudian saya menyampaikan pada 1 menit atau setengah menit di forum ini. Namun kami sangat menghargai dan kami sangat berterima kasih kepada RRI menjadi jembatan untuk menghubungkan atau mempertemukan kami sebagai wakil rakyat dengan rakyat banyak di Kabupaten Ende dimanapun berada. Nah, percayalah kepada kami wakil rakyat, kami tunggu sangat mendengar dan mengikuti, menangkap akan aroma kemauan dan aspirasi Bapak Ibu sekalian. Saat ini kami sedang mendalaminya, termasuk dengan urusan-urusan terkait dengan kekhawatiran misalnya adalah penutupan terhadap produksi moke. Sama sekali kami sangat serius untuk membahasnya, melihatnya demi kebaikan masa depan dari Kabupaten Ende, baik urusan ekonomi, urusan pembangunan dan lain-lain. Yang kedua, pembahasan saat ini belum selesai. Pembahasan saat ini baru pada tingkat persidangan pertama. Pembahasannya masih panjang. Karena itu, kami masih mendalami materi-materi ini, materi-materi yang kemudian mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah, tanggapan serius dari rakyat, maka kami di DPRD akan mendalami itu, mengkritisi itu, dan menyempurnakan itu. Christine. Baik. Terima kasih Pak Vincent untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI Ende. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.